Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fajriah. NPM saya 2018-41500-192 dari kelas X7B Pendidikan Biologi di Unindra. Di sini saya akan simulasikan pembelajaran terpandu di kelas 12 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai aktivitas, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari semuanya berdiri dulu dan kita mau siap-siap berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Berdoa selesai. Dan untuk pertemuan hari ini, kita ini akan mencoba membahas tentang teori evolusi. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang teori evolusi. Jadi, yang kita juga sama-sama tahu bahwa materi teori evolusi itu sangat luas ya untuk diartikannya. Dan saya rasa pun kalian mungkin sudah banyak ya yang mencari tahu baik dari internet, buku maupun jurnal arti dari atau beberapa arti dari penjelasan tentang teori evolusi tersebut. Di sini saya mau mencoba menjelaskan apa itu evolusi tapi dalam ilmu biologi. Evolusi sendiri merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan baik secara morfologis maupun fisiologis dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi 3 proses utama dalam evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang menjadi dasar terjadinya evolusi ini dibawa oleh gen. Gen yang diwariskan pada keturunan suatu makhluk hidup yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Teori evolusi ini dibuat pertama kali oleh Charles Darwin, atau mungkin yang sering kita dengar atau kita sebut sebagai teori evolusi Darwin. Jadi, apa itu teori evolusi Darwin? Mungkin kalian juga sama-sama tahu ya. Secara teori atau secara singkat, teori Charles Darwin merupakan asal muasal teori kehidupan atau evolusi, dan terbentuklah dengan sebutan teori Darwin, yang dimana sang bapak evolusi atau Charles Darwin itu menyebut bahwa semua spesies yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama yang berkembang dari waktu ke waktu. Teori Darwin ini juga menyebut bahwa manusia berevolusi dari spesies kera yang bertentangan dengan konsep penciptaan manusia. Jadi, mekanisme terjadinya evolusi ini terbagi menjadi 2, yaitu adanya hanyutan genetika dihasilkan oleh probabilitas adanya suatu sifat yang diwariskan saat suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Dan yang kedua, adanya seleksi alam, yang dimana seleksi alam ini adalah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna dalam berkelangsungan hidup dan bereproduksi organisme menjadi umum dalam suatu populasi bertahan. Jadi apa saja yang mendasari teori evolusi tersebut? Yang pertama, adanya makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Dan yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dan yang ketiga,
Kenyataan atau fakta menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Dan yang keempat, adanya individu-individu berkompetisi dalam memperoleh sumber daya agar dapat bertahan hidup. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi evolusi? Nah, di dalam hukum Hardy-Weinberg dinyatakan bahwa frekuensi atau gen di dalam populasi dapat tetap stabil serta dapat tetap berada di dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dengan faktor 1. Adanya jumlah populasi tersebut besar. Yang kedua, terjadinya perkawinan secara acak atau random. Dan yang ketiga, tidak terjadi mutasi maju atau balik. Dan yang keempat, tidak ada seleksi. Serta yang kelima, tidak ada migrasi. Serta, adakah faktor penghambat dalam evolusi? Pasti dan jelas ada ya. Faktor penghambat dalam evolusi yaitu dalam gen. Di antaranya, yang pertama adanya perkawinan tak acak, yang kedua migrasi, dan yang ketiga hanyutan genetik, keempat mutasi, dan yang terakhir atau yang kelima adalah rekombinasi dan seleksi. Selain adanya faktor penghambat evolusi, di sini juga pasti ada faktor untuk terbentuknya spesies baru ya. Jadi, faktor penentu terbentuknya spesies baru ini adalah isolasi, yang dimana isolasi itu untuk mencegah terciptanya kembali keseragaman antara spesies melalui hibridasi. Jadi, isolasi ini tuh terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adanya isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat, dan yang kedua yaitu adanya isolasi reproduksi yang dapat terjadi melalui isolasi ekologi, isolasi musim, isolasi tingkah laku, isolasi mekanik, dan isolasi gamet. Dan sekarang kita masuk ke materi yang terakhir ya. Jadi di materi yang terakhir ini kita bahas tentang prinsip evolusi. Nah, prinsip evolusi ini ada 5 prinsip ya yang penting bagi evolusi. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, ada yang pertama itu pada suatu waktu evolusi dapat terjadi lebih cepat dari evolusi lainnya. Bentuk-bentuk baru akan muncul dan bentuk-bentuk lama akan punah. Serta yang kedua, laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada setiap organisme yang berbeda. Umumnya, evolusi awalnya berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul, kemudian akan melambat saat kelompoknya terbentuk. Dan yang ketiga, spesies baru bukanlah bentuk dari yang paling sempurna dan langsung hidup, melainkan berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Dan yang keempat, evolusi ini tidak selalu dimulai dari yang sederhana ke kompleks, karena ternyata adanya banyak contoh dari evolusi regresif atau evolusi dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. Dan yang terakhir atau yang kelima ini, evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Evolusi ini terjadi karena proses mutasi, reproduksi diferensial, dan seleksi alam. Dan saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Semoga kalian sudah cukup paham juga akan materi hari ini. Dan jika masih ada yang belum paham atau kurang memahaminya, kalian boleh menonton video ini berkali-kali agar mudah memahaminya lagi.
Dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat kita ke depannya ya. Mohon maaf juga jika masih ada kurang penyampaian dari materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi ya di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.